Berbahagialah ibu yang mengandung dan menyusui engkau. Begitu kata seorang wanita kepada Yesus. Pace bene, masih di Mea Culpa. Para culprit, menarik untuk saya sudut pandang yang ditawarkan oleh ibu ini. Oke, kita bisa bayangkan kalau ada sesuatu yang menarik, tokoh yang hebat. Nah, ada banyak tanggapan tentang orang ini. Dalam hal ini Yesus, ada tampak Yesus yang mengagumkan. Tetapi ada seorang ibu yang memberikan sudut pandang yang berbeda. Dia menilai bukan apa yang dia lihat, oke? Tapi dia melihat ibu yang tidak sedang bersama dengan Yesus, tetapi melihat kebahagiaan ibu Yesus karena memiliki anak yang dilahirkan seperti Yesus. Nah, kita semua memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, saya pikir, untuk melihat Yesus. Ibu ini, seorang wanita ini, mampu melihat bukan hanya yang tampak di hadapan matanya, tetapi dia dari sudut pandang keibuannya, keperempuanannya, melihat betapa bahagianya Maria memiliki Yesus sebagai putranya. Saya pikir latar belakang kita memengaruhi cara kita memandang sesuatu. Yang mengatakan kalimat itu, berbahagialah ibu yang mengandung dan menyusui engkau, adalah seorang perempuan. Oke, dia tahu rasanya, ini interpretasi ya, dia tahu rasanya punya anak yang sedemikian baik, sedemikian suci, dan itu pasti sesuatu yang menggembirakan bagi ibunya. Ini satu ketajaman yang dimiliki oleh seseorang, bukan melulu karena belajar di sekolah, tetapi karena backgroundnya begitu. Nah, bagaimana background ini dibentuk? Natura, dari alam dalam arti Allah sendiri yang membuat, bukan pilihannya menjadi seorang perempuan, tetapi sebuah pemberian dari Allah. Dan sisi keperempuanannya, oke, bukan berarti kita harus memiliki sisi itu supaya bisa melihat Maria, tetapi kita bisa lihat bahwa latar belakang kita memengaruhi cara kita melihat. Itu yang mau saya coba bagikan, sederhana tetapi berarti. Nah, kita sudah memiliki latar belakang yang bagaimanapun hari ini juga kita sedang membentuk latar belakang untuk masa depan kita. Saya pikir ya, begitu. Pembentukan latar belakang itu belum berakhir. Dulu adalah latar belakang untuk hari ini, dan hari ini akan menjadi latar belakang untuk besok. Nah, siapa saya besok adalah apa yang saya bentuk hari ini, dan siapa saya hari ini adalah hasil bentukan saya atau orang lain di hari kemarin. Berbahagialah ibu yang mengandung dan menyusui engkau. Ini sebuah pandangan yang bisa ditawarkan oleh seorang yang merenung. Oke. Kita bisa bayangkan di antara kerumunan ibu ini, dia melihat dalam diam, dalam tenang Yesus itu dari kejauhan. Dia tidak hanya takjub pada betapa dia membuat mukjizat, tapi efek samping dari perbuatannya, akibat-akibat dari perbuatan Yesus. Apa yang ibunya ajarkan kepada dia? Apa yang terjadi di tengah keluarganya? Tentu itu berpengaruh dalam diri Yesus. Kita tidak bisa berbicara tentang Yesus hanya tiba-tiba menjadi bijaksana, karena Yesus lahir dari bayi, oke? Dia langsung berumur 30 tahun, dibentuk dalam cara kemanusiaan tanpa menghilangkan keilahiannya. Dan berbahagialah, saya pikir, orang yang bisa melihat Yesus dengan refleksinya sendiri. Tidak hanya melulu berhenti pada apa yang dia baca, tetapi kalau membaca kitab suci, tetapi melihat sesuatu di balik apa yang dia baca, dan menjadi sebuah refleksi pribadi seperti ibu tadi, melihat Yesus di hadapannya, dan dia melihat lebih banyak aspek yang tidak dicatat dengan terang. Dan ibu ini pasti memikirkan lebih dari sekadar berbahagianya, bagaimana seorang Maria mendidik anaknya. Pasti dia juga pikirkan itu, sebuah interpretasi. Tapi saya pikir
sesuatu yang natural itu terjadi. Sehingga ibu ini sampai pada kata-kata, berbahagialah ibu yang mengandung engkau. Oke. Pace bene.